Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'afa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang masih dalam kitab apa? Qasasul Anbiya. Apa artinya Qasasul Anbiya? Kisah-kisah para nabi. Sekarang sampai apa? Kisah Nabi Musa alaihi apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita lihat ya. Kisah Nabi Musa itu banyak di sini. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan al-babu thalith asyara, bab yang ke-13, Qissatu Musa alaihi salam, kisah tentang Musa alaihi salam. Dan di sini ada fusul, banyak pasal-pasalnya, ada 17 pasal. Kita masuk pasal yang pertama, al-faslul awal. Pasal yang pertama, Dzikru qissati Musa al-Kalimi alaihi salatu wastaslim. Penyebutan akan kisah Musa al-Kalim. Jadi setiap nabi itu punya gelar, punya laqab. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa laqabnya? Khalilullah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Nabi Ibrahim, Khalilullah. Apa artinya? Kekasihnya Allah. Kalau Nabi Musa, panggilannya, gelarnya disebut dengan Kalimullah. Apa Kalimullah? Yang diajak bicara oleh Allah, yang berbicara dengan Allah, diajak bicara oleh Allah. Itu Musa alaihissalam, gelarnya seperti itu, Kalimullah. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut Kalimatullah. Apa? Kalimatullah. Apa kalimatullah? Kata Allah. Apa maksudnya kata Allah? Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dari firman Allah, kun. Allah mengucapkan kata kun, maka jadilah Isa alaihi salam. Kan itu dikatakan kalimatullah. Di sini Musa alaihi salam dikatakan sebagai al-kalim, yang diajak bicara, yang berbicara, berdialog dengan Allah, dan Allah pun berdialog dengan Musa alaihi salam, dan nanti akan disebutkan sebabnya kapan beliau berbicara. Wa huwa, sekarang kita lihat nasabnya ya. Wa huwa Musa ibnu Imran, Musa bin Imran. Imran di sini bukan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran, beda. Kalau Imran yang disebutkan dalam surat Ali Imran itu kakeknya Nabi Isa alaihi salam, kakeknya Nabi Isa alaihi salam. Adapun Imran yang di sini beda, namanya sama tapi orangnya berbeda. Musa itu nama ayahnya Imran bin Qahath, kakeknya Musa alaihissalam namanya Qahath ibn Azir, moyangnya namanya Azir ibn Lawi, bapak moyangnya namanya Lawi, dan ternyata Lawi ini putranya Yakub alaihissalam. Jadi keturunan Yakub yang keberapa? Imran, Qahath, Azar atau Azir, kemudian Lawi, 4. Ini keturunan yang kelima berarti Nabi Musa. Jadi keturunan yang kelima dari Yakub, dari 5 generasi. Kalau Yakub ke atas mudah ya. Yakub atasnya apa? Nabi Ishaq. Di atas Nabi Ishaq Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini keturunan Yakub alaihissalam.
putranya Ya'qub, putranya Ishak, putranya Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ta'ala, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-51. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ambillah pelajaran, ambillah peringatan dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Musa alaihi salam. Beliau adalah mukhlasan, seorang yang terpilih, seorang yang mukhlis. Mukhlas itu artinya yang terpilih, seorang yang suci, seorang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Ketika kami memanggilnya min janibil tur, di sisi bukit Turzina, al-ayman sebelah kanan, wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia najiyya ketika kami bermunajat. Artinya ketika dia bermunajat kepadaku, ketika dia berdialog kepada diriku, ketika aku berucap kepada dirinya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami berikan karunia kepada beliau disebabkan karena rahmat dari kami berupa saudaranya, sepupunya yang bernama Harun. Kami karuniakan untuk Musa, kami jadikan dia sebagai nabi. Jadi Nabi Harun diangkat menjadi nabi disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Permintaan dari Musa alaihi salam. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah Harun saudaraku ya Allah sebagai wazir untukku, pembantu, wakil, menteri, rekan, partner dakwah untuk menguatkan urusanku ini ya Allah. Maka ketika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Harun diangkat menjadi nabi berdasarkan doa Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad dzakarahu Allah ta'ala fi mawadi' katsiratin mutafarriqah min al-Qur'an. Allah telah menyebutkan kisah Musa di banyak tempat, setiap ayat-ayat atau setiap surat-surat daripada Al-Qur'an. Wa dzakara qissatahu fi mawadi' muta'addidatin mabsutatin wa ghairi mutawwalatin. Allah menyebutkan kisahnya di banyak tempat, kadang berbilang, di banyak tempat yang berbilang, kadang panjang, kadang ringkes. Ringkes yang paling ringkes diantaranya fi suhufi Ibrahim wa Musa. Singkat, cuman menyebutkan kalau Nabi Musa itu punya suhuf, punya lembaran-lembaran, yaitu Taurat. Kadang panjang seperti surat Al-Qasas, seperti surah Taha itu panjang. Surat Al-A'raf, kemudian surat Al-Baqarah itu panjang ya, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa qad takallamna ala dhalika kullah fi mawadhi'ihi min at-tafsir, dan aku telah menyebutkan kisahnya semuanya, kata beliau ya rahimallahu taala, di dalam kitab tafsir. Ada yang tahu judul kitab tafsirnya Ibnu Katsir apa? Belajar kenal ulama, belajar kenal nama kitab para ulama. Ibnu Katsir punya kitab tafsir
Apa judul kitabnya? Setiap pagi ba'da subuh kita baca itu. Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Itu judul kitabnya. Wasanuwarridu siratahu hahuna, kata beliau, dan kami akan menyebutkan di sini sirah beliau Musa alaihissalam min ibtidaiha ila akhiriha min alkitab was sunnah. Dan dalam kitab ini Qasasul Anbiya aku akan sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dari awal sampai akhirnya, yang aku kutip dari kitab, sunnah, dan wama warada fil atharil manqulah, dan dari riwayat-riwayat yang dinukilkan minal Israiliyat, dari kisah-kisah Israiliyat allati dzakaraha salafu, yang kaum salaf menukilnya, yang para ulama salaf menukil berita-berita ini, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, insyaallah taala, insyaallah, wa bihi thiqatu wa alaihi tiklan, dan kita percayakan hanya kepada Allah dan hanya kepada Dia kita akan menyerahkan urusannya. Qala Allah taala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, yang punya Quran, yang punya mushaf, silahkan baca surat Al-Qasas dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qasim, 3 huruf, Ta, Sin, dan Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat kitabnya Allah Al-Mubin. Sifat daripada kitab Allah adalah mubin, yang sangat nyata, terang, gamblang, jelas. Kata Allah, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Aku akan sebutkan kepada kalian, aku akan bacakan kepada kalian berita tentang Musa alaihissalam dan juga Fir'aun dengan benar, fakta. Liqaumi yu'minun, aku akan ceritakan kisah ini seperti engkau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Liqaumi yu'minun, aku ceritakan ini untuk mereka orang-orang yang beriman kepada diriku. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifah. Fir'aun sungguh dia telah melampaui batas di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dia jadikan penduduknya menjadi terpecah-pecah, menjadi berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, sehingga sekelompok dari mereka menjadi kelompok yang lemah. Yang dilemahkan ternyata Bani Israel. Ana izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Yang dilemahkan adalah Bani Israel, sementara yang dikuatkan Kibti, orang-orang Mesir. Padahal manusia yang paling utama ketika itu adalah Bani Israel. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Di antara bentuk kekejaman Fir'aun, kata Allah, mereka menyembelih anak laki-laki kelompok yang lemah Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka dari kalangan Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin, sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang melampaui batas, lagi suka merusak di atas muka bumi. Kenapa kok anak-anak tersebut dibunuh? Kenapa kok anak-anak bayi laki-laki kok dibunuh? Di sini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang maklum, yang paling sahih adalah ketika
orang-orang dari kalangan Bani Israel, mereka suka mempelajari, suka bermajlis. Di antara majlis yang mereka bacakan, riwayat-riwayat Bani Israel yang mereka bacakan di majlis-majlis tersebut adalah riwayat keturunan Ibrahim yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Mereka menanti-nanti. Dari mana cerita ini muncul? Kembali kepada kisah Ibrahim. Di mana Raja Mesir ketika itu hendak apa? Mau ngapain? Ingat nggak? Perbuatan jahat Raja Mesir terhadap keluarganya Ibrahim apa? Ada yang tahu? Istrinya Sarah, diapain istrinya? Hah? Mau disentuh. Ketika Sarah yang cantik jelita ini mau disentuh oleh Raja Mesir, Firaun ketika itu. Firaun itu ada satu, Firaun dua, Firaun tiga. Yang paling kejam adalah Firaun. Firaun pada zaman Musa alaihissalam. Firaun pada zaman Yusuf alaihissalam Muslim, didakwahi oleh Musa atau didakwahi oleh Yusuf alaihissalam. Ketika didakwahi oleh Yusuf alaihissalam dan masuk kepada Islam. Adapun Firaun pada zaman Musa alaihissalam, inilah Firaun yang dimaksud oleh Bani Israel dari warisan ilmu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika istrinya diganggu, maka Allah memberikan informasi bahwasanya keturunanmu akan menggulingkan, akan meruntuhkan kerajaan orang yang telah mengganggu istrimu, yaitu Musa alaihissalam. Karena mereka menanti-menanti, dan ketika mereka menanti pada zaman Yusuf, ketika Yusuf sudah memiliki kekuatan, kekuasaan, ternyata rajanya masuk ke dalam al-Islam. Yang namanya raja ya, melampaui batas, kembali kafir. Pada zaman Musa alaihissalam diperbincangkan, siapakah Raja Mesir yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Dan ini didengar oleh mereka orang-orang Mesir. Yang orang-orang Mesir ini akhirnya menyampaikan berita ini dan sampai kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun merasa gelisah karenanya. Disusul dengan mimpinya Fir'aun bahwasanya ada cahaya dari Baitul Maqdis, dari arah Syam. Kemudian cahaya tersebut berupa api menyambar kerajaan Mesir dan hancur kebakaran Mesir tersebut. Ternyata yang selamat cuma Bani Israel. Maka Fir'aun, biasa saja setiap raja itu kadang memiliki penasihat-penasihat dari kalangan tukang sihir. Maka Fir'aun pun bertanya kepada para tukang sihirnya. Maka ditafsirkan bahwasanya akan muncul keturunan dari Bani Israel yang kelak akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Semenjak itulah Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Lihat ya, pengaruh teman yang jelek. Pengaruh teman yang jelek akhirnya terjadi kejelekan. Fir'aun sebelumnya dia tidak membunuh bayi laki-laki. Kapan beliau membunuh bayi laki-laki? Ketika pembisiknya memfatwakan, ketika teman dekatnya memberikan informasi bahwasanya kerajaanmu akan digulingkan oleh keturunan Bani Israel. Semenjak itulah siapa? Fir'aun membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup para perempuannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-5 ya sekarang ya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Akan tetapi kami aku menginginkan agar aku memberikan karunia kepada orang-orang yang dilemahkan oleh Fir'aun, yang mereka dilemahkan oleh Fir'aun di muka bumi sehingga mereka tidak banyak bergerak, mereka dihinakan padahal mereka adalah orang-orang yang mulia. Sungguh aku akan muliakan mereka dan aku akan jadikan di antara mereka para pemimpin Bani Israel. Wa naj'alahumul warithin, dan aku akan berikan warisan, aku akan berikan pusaka. Kenapa Allah sebutkan warisan di sini? Wa naj'alahumul warithin, aku akan berikan warisan tersebut kepada Bani Israel. Harta, kalau pemiliknya sudah binasa, harta itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya enggak? Manusia mati semuanya, itu harta milik siapa? Kembali kepada Allah. Kalau Allah sudah mengembalikan
Apa yang ada di tangan manusia kembali kepada tangan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lagi ada pemiliknya. Maka apa yang telah ditinggalkan oleh manusia diberikan kepada manusia-manusia setelahnya. Itulah makna warithan maksudnya. Wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami akan kokohkan untuk mereka kerajaan di bumi. Bani Israel Allah akan kokohkan, artinya Mesir akan hancur. Mesir kami akan hancurkan. Kalau Mesir sudah hancur, kekuatan kerajaan milik siapa? Milik Bani Israel. Wa nuriya Fir'aun, dan kami melihat Fir'aun, wa Haman, dan juga menterinya, saudaranya yang bernama Haman, wa junudahuma, dan juga bala tentara Fir'aun dan juga Haman, minhum, di antara mereka, ma kanu yahdharun, mereka tidak bisa mengambil peringatan. Maka mulai ceritanya di sini. Ceritanya mulai sampai sini. Awal dari cerita siapa? Musa alaihissalam. Jadi awal cerita Musa alaihissalam menurut Ibnu Katsir berawal dari surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan aku wahyukan. Wahyu di sini maknanya ilham wal irsyad. Ilham itu berpikir tanpa ada beban, mendapatkan ide tanpa ada beban, itu namanya ilham. Dan irsyad atau singkatnya atau kata lainnya adalah irsyad, bimbingan. Tiba-tiba mendapatkan ide, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahl, dan aku wahyukan kepada lebah. Apa maksudnya lebah di situ? Ya lebah tawon. Kenapa Allah bahasakan wa auha rabbuka ilan nahl, dan Allah telah mewahyukan kepada lebah. Apa maksudnya wahyu di situ? Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada hambanya dari jenis tawon. Anittakhidhil minal jibal, anittakhidhi minal jibali buyuta. Kalau bikin rumah, carilah di daerah gunung-gunung. Lihat ya, cari rumah di daerah pegunungan. Ini jenis lebah yang terbaik, lebah liar. Kemudian kata Allah, buyutan wa minasyajar, gunung dan kemudian pepohonan. Wa mimma ya'ridhun, dan apa yang dibangun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah, dan wahyu tersebut bukan wahyu ilahi, akan tapi ilham maksudnya. Kembali kepada kisah Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa alaihissalam, maksudnya kami berikan taufik kepada ibunya Musa untuk menyusui putranya Harun. Di sebagian riwayat dikatakan kalau Harun lebih tua daripada Musa. Wallahu a'lam. Ada juga mengatakan Musa lebih tua daripada Harun, bedanya setahun. Pada zaman itu orang-orang Mesir merasa beban, merasa terbebani dengan keputusan Fir'aun untuk membunuh laki-laki, bayi laki-laki, dan membiarkan hidup bayi perempuan. Karena mereka mendapati bahwasanya semakin banyak Bani Israel yang dibunuh dari kalangan laki-lakinya, maka semakin banyak pula jumlah perempuan, semakin sedikit jumlah laki-laki. Nanti yang bekerja buat kita siapa? Kalau kita sudah pada tua, anak-anak kita sudah pada besar, apakah kita mau kalau anak-anak kita yang bekerja? Karena sudah tidak lagi ada Bani Israel. Karena itu rakyat, para penguasa daerah memberikan saran kepada Fir'aun, coba deh kalau setahun dibiarkan hidup, setahun berikutnya baru dilakukan pembunuhan massal untuk bayi laki-laki, supaya generasi Bani Israel tetap ada dan mereka nanti kelak ketika besar akan melayani kita, jadi nggak habis. Akhirnya disetujui oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun menetapkan peraturan, tahun pertama
bayi laki-laki itu dibunuh semua. Tahun berikutnya bayi laki-laki dibiarkan hidup. Dan Harun alaihissalam, beliau lahir di tahun kebebasan, bukan tahun pembantaian. Adapun Musa alaihissalam, beliau lahir di tahun di mana Firaun menetapkan pembunuhan bagi bayi laki-laki. Karena itu ibunya Musa khawatir, kalau ketahuan, gimana ini hamil dalam keadaan masuk ke dalam tahun pembunuhan bayi laki-laki. Maka Allah memberikan taufik kepada ibunya Musa, an ardi'i, jangan takut, susuin saja putranya. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam, kalau kau takut maka fa'alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani, jangan kau takut dan jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, jangan kau takut, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan putramu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan anakmu itu dari kalangan para nabi, para rasul. Di sini ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua janji. Siapa yang bisa jawab mana perintahnya, mana janjinya, mana larangannya? Santri. Susui anakmu. Kalau kau takut, masukkan dia ke dalam peti, anyutin aja di atas peti, di atas sungai, di dalam peti, di atas sungai. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Aku akan kembalikan engkau kepadamu, dan aku akan utus dia menjadi rasul. 6 kalimat, 2 larangan, 2 perintah, 2 janji. Sekarang mana perintahnya? Masa nggak ngerti sih bahasa saya? Mana perintahnya? Susui anakmu, terus apa? Hanyutkan dia di atas sungai Nil, di dalam peti di atas sungai Nil. Ini namanya apa? Perintah. Kemudian jangan kau takut, jangan kau sedih, itu namanya apa? Larangan. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Setelah itu aku akan kembalikan dia padamu, dan aku akan angkat dia menjadi rasulku. Ini apa namanya? Janji. Jelas ya? Kita lihat ya. Kita lihat janji Allah kepada ibunya Musa. Janji Allah kepada ibunya Musa ini apakah langsung diberikan atau ada ujian terlebih dahulu? Ujiannya apa? Apa ujiannya? Ya belum diceritain, belum tahu. Nih ceritanya belum diceritain. Jelas ya? Yang jelas dipahamin, ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 janji. Perintahnya susuin anakmu. Kalau kau takut, masukkan ke dalam peti, hanyutkan di atas sungai Nil. Jangan kau takut. Larangan. Jangan kau sedih. Larangan. Aku akan kembalikan engkau kepadamu. 1 janji. Dan aku akan angkat dia menjadi rasul. Kita lihat ya janji Allah. Ditepati atau tidak? Sudah pasti ditepati. Tapi ada ujian dulu. Di mana ujiannya? Nabi Musa alaihissalam itu diikat, dimasukkan ke dalam peti, kemudian petinya diikat dengan tali, kemudian talinya diikat di samping rumahnya. Karena Nabi Musa alaihissalam rumahnya itu dekat dengan sungai Nil. Dekat dengan sungai Nil. Karena itu di belakang rumah ibunya gendong bayi, diletakkan di atas peti, kemudian petinya dibiarkan hanyut, tapi diikat di tali. Jadi nggak nganyut. Jadi tertambat, artinya terikat di situ. Goyang-goyang. Jadi kayak orang di Nina Bobo ya. Kena ombak Nil, goyang-goyang. Nabi Musa tidur pulas di itu, di atas petinya. Akan tapi ujian datang. Apa ujian tersebut? Talinya putus. Talinya putus. Ketika ibunya narik, mana petinya? Lepas dari ikatannya, nganyut sudah.
Ketika nganyut apa yang terjadi? Dicari sama ibunya, nggak dapat, minta bantuan. Minta bantuan kepada putrinya, yaitu kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa punya kakak perempuan. Kemudian disuruh untuk mencari, cari adikmu. Maka dicari. Ketika dicari, ternyata yang dikhawatirkan justru terjadi. Kenapa Nabi Musa diikat di atas sebuah peti? Karena takut ketahuan sama Fir'aun. Kalau ketahuan sama Fir'aun diapain? Dibunuh. Kan itu yang dikhawatirkan. Ternyata petinya lepas, nganyut ke rumah Fir'aun. Kadang kita seperti itu. Sebagian teman-teman seperti itu. Kalau saya resign dari bank yang katanya ribawi, saya mau makan apa? Saya mau kerja apa? Diingetin sama teman-teman, janji Allah itu benar. Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya. Imannya naik, keluar dari bank, resign. Ketika resign, betul nggak ada kerjaan. Yang dikhawatirkan terjadi. Nggak ada masukan, nggak ada income lah. Biasa per bulan sekian jut. Sekarang terkejut, nggak ada kemasukan, nggak ada income-nya. Kaget dia. Yang dikhawatirkan terjadi. Kan seperti itu. Dia lupa kalau dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, disitulah Allah pengen mengguncangkan hati seorang hamba. Apakah hamba ini istiqomah di jalannya? Apakah hamba ini betul-betul berjalan di atas jalannya? Atau cuman ikut-ikutan? Atau cuman di depannya doang, di belakangnya tidak? Atau cuma depannya aja, nyentuh saja? Sejauh mana ketebalan imannya? Nah, itulah fungsinya ujian. Demikian ibunya Musa alaihissalam pun diuji. Yang dikhawatirkan justru terjadi. Kita lihat ya, ayat yang ke-7 atau yang ke-8. Faltaqatahu alu fir'aun an yakuna lahum aduwan wa hazana. Ternyata ketika peti itu nganyut, menghanyut ke rumah Fir'aun. Ketika nganyut ke rumah Fir'aun, peti datang melewati istana, masuk ke lingkungan istana kerajaan Fir'aun. Kalau orang sekarang kan ada sesuatu benda yang aneh dicurigai, lapor polisi, khawatir bom, kan gitu. Pada zaman Fir'aun juga sama, khawatir ini apa ini? Lapor. Para dayang-dayang yang biasa main air sama ratu di situ ya, itu mereka melihat ada peti. Algojo Fir'aun melihat di situ juga ada peti. Maka masing-masing mereka melaporkan kepada tuannya. Algojo lapor kepada jenderalnya, nanti jenderal lapor kepada Fir'aun. Para dayang-dayang perempuan pun melaporkan kepada ratunya. Itu siapa? Istrinya Fir'aun. Aisyah. Aisyah. Itu Muhammadiyah. Siapa? Asia. Tapi jangan sok bermakhraj. Jangan sok bermakhraj. Baru belajar makhraj serba'ain. Asiyah. Apa artinya? Wanita yang bermaksiat. Asi itu bermaksiat. Asiyah. Jadi Asiyah itu namanya. Akhirnya Fir'aun datang, Asiyah juga datang. Ternyata Asiyah lebih dahulu mendapatkan peti daripada utusan Fir'aun. Karena itu Allah katakan faltaqatahu anu Fir'aun, maka peti itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, supaya dia Musa alaihissalam menjadi musuh bagi Fir'aun dan juga simbol kesedihan bagi Fir'aun. Kenapa dikatakan kehancuran dan simbol kesedihan? Gimana nggak sedih? Ini anak dikhawatirkan akan menghancurkan. Fir'aun ketakutan dengan seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata yang akan menghancurkan kerajaannya dikirim oleh Allah masuk ke dalam rumah Fir'aun, dan ternyata Fir'aun merawatnya sampai besar. Sudah dirawat sampai besar, dihancurkan kerajaannya. Apa nggak sedih? Allah katakan aduwan wa hasana. Itulah musuh yang dipelihara oleh Fir'aun
wa hazanan, yang musuh ini akan menjadikan simbol kesedihan. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sungguh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya kanu khati'in, mereka adalah makhluk-makhluk yang berdosa. Tadi saya katakan apa? Yang pertama kali menemukan peti adalah istrinya. Dalilnya ayat berikutnya yang ke-9. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aini li wa lak. Istrinya mengatakan, istrinya Firaun mengatakan, qurratu 'aini li wa lak. Ini adalah penyejuk mataku. Jadi ketemu Musa alaihissalam langsung jatuh cinta. Ini bayi lucu sekali. Ini penyejuk mataku. Aku senang lihat bayi ini. Li walaka, ini penyejuk mata untukku dan penyejuk mata juga untukmu. Kata Fir'aun, balaki walali. Oh, untukmu, tidak untukku. Nabi SAW dalam hadis silsilah ahadits sahihah dihasankan oleh Syekh Nasir Albani, kalau Fir'aun mengucapkan kalimat qurratu aini, itu penyejuk mata untukku juga, Allah akan berikan hidayah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak memiliki rahmat dalam hatinya kepada anak kecil tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Karena itu Allah tidak memberikan hidayah buat Fir'aun. Qurratu 'ainil li walak, ini adalah penyejuk mata untukku dan juga untukmu. Karena Asia punya anak perempuan semua, 4. Anaknya Asia semuanya cewek, putri, akhwat, cewek semua, nggak ada laki-laki. Ketika nemu peti, ya Allah, bayi mungil laki-laki, senang. Karena itu dikatakan qurratu 'ainil li walak, ini adalah penyejuk mata bagiku. Kangen, pengen punya anak laki-laki, ternyata Allah berikan anak laki-laki meskipun bayi laki-laki temuan. Karena itu Asia mengatakan, la taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. La taqtuluhu asa an yanfa'ana, jangan kau bunuh dia. Lihat ya, kata siapa ini? Kata Asia, jangan kau bunuh bayi laki-laki ini. Diturutin atau tidak sama Firaun? Diturutin apa enggak? Diturutin. Ya demikian, kadang jagoan kalah sama istri, iya enggak? Kadang jagoan juga kalah, sekali-kali kalah jagoan sama perempuan. Ketika istri mengatakan jangan kau bunuh dia ya, ternyata diturutin sama Firaun. Ya udahlah, nggak usah dibunuh. Kenapa? Memang asa yang fa'ana, bisa jadi anak ini akan mendatangkan manfaat buat kita. Kita jadikan karyawan, kita jadikan dia sebagai pembantu kita, melayani kita. Au nattakhidahu waladan, atau kita jadikan aja dia sebagai anak angkat kita. Kita kan anaknya laki-laki atau perempuan semua 4. Kita nggak punya anak laki-laki, ya sudah kita angkat dia sebagai anak angkat. Wahum la yash'urun. Lihat bagaimana ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, di mana Allah ingin menghinakan musuhnya dalam keadaan musuhnya itu tidak menyadari kalau Musa alaihissalam masuk ke dalam keluarga Firaun untuk menghancurkan dan sebagai simbol kesedihan bagi kerajaan Firaun. Kisah selanjutnya insya Allah pekan depan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.